Halo Sobat Biba, masih bersama saya Ade Sudirman dalam program Bincang Bareng. Sebuah program yang ditujukan untuk orang-orang yang masih punya semangat dalam berbagi informasi. Salam Biba, Bincang Bareng, Maju Bareng. Masih dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Ujang Edi Brata. Kita akan di segmen kedua ini, kita lebih spesifik akan berbicara tentang kurikulum, terutama tentang kurikulum 2013 ya. Ya, pandangan Bapak tentang kurikulum 2013 dengan segala perkembangannya saat ini, gimana? Baik, sebetulnya sekarang sudah tidak relevan lagi menyebutkan kurikulum 2013 Ya. karena kurikulum ya kurikulum sebetulnya. Oh, iya. Adapun embel-embel 2013 karena waktu itu kan Supaya- digulirkannya kan 2013. Jadi gunakan istilah kurikulum 2013. Jadi sekarang kita lebih tepat menggunakan kurikulum saja. Istilahnya sekarang Kurikulum saja yang kontennya nanti pembelajaran, penilaian dan seperti itu. ya. Jadi kurikulum kita masih pakai 2013 saja ya. Ya. Kurikulum 2013 ini bukan kurikulum baru, tapi kurikulum yang merupakan hasil pembaharuan dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Karena kita melihat perkembangan, ya ini bukan tentang ganti menteri, ganti kurikulum, bukan Beda. saja, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana kita merespons perkembangan zaman yang berubah begitu cepat. Artinya ketika zaman begitu cepat berubah, bagaimana tetangga negara-negara lain dunia ini begitu cepatnya berubah, orang berlari, produktivitas meningkat, pembangunan teknologi dan sebagainya sudah begitu berubah, kita tidak bisa dong jalan Diam. santai saja. Maka salah satu aspek yang berpengaruh tadi adalah pendidikan. Iya. Bagaimana kita bisa mengadaptasi kehidupan masa kini itu kan melalui pendidikan, menyiapkan generasi yang siap untuk hidup di jam ini dan Zamannya. pendidikan. Maka pendidikan membutuhkan sebuah Instrumen instrumen sistem perubah sistem yang memang mengadaptasi itu. Nah, kurikulum 2013 lahir untuk itu. Bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, harus ada solusi. Bagaimana kita melihat ada faktor eksternal yang memang dari luar dan sebagainya yang memang seperti ini sekarang adanya begini, kita harus bagaimana. Maka kurikulum 2013 menjadi salah satu sistem pola yang dibuat untuk merespon itu semua. Jadi secara singkat saya sampaikan ya, bahwa kurikulum 2013 ini meminta kita di pendidikan untuk memberikan penguatan pada peserta didik anak-anak kita untuk pertama, jangan tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Jangan tertinggal dalam Maka dalam proses pendidikan yang kita laksanakan kepada peserta didik itu harus memberikan penetrasi pengetahuan yang cukup kepada anak-anak. Yang kedua, berpengetahuan saja tidak cukup karena banyak orang pintar, banyak pengetahuannya tapi karyanya tidak ada. Nah itu. Maka pendidikan di kurikulum 2013 ini meminta tidak fokus pada pengetahuan saja, pun juga harus mengembangkan keterampilan anak. Faktornya apa gitu? Ya, maka dalam proses pendidikan yang kita laksanakan di lembaga-lembaga formal atau non formal, bagaimana kita berfokus tidak hanya pada pengetahuan saja, pun juga harus mampu mengembangkan keterampilan anak. Pintar saja, banyak ilmu saja, itu belum cukup kalau tidak berbentuk karya yang faktual. Yang ketiga, terampil saja dan banyak tahu saja itu pun belum cukup. Kenapa? Karena ada sentuhan emosi yang harus dijaga, sentuhan spiritual yang harus dijaga. Bagaimana ketika mereka berilmu pengetahuan yang banyak dan berkarya banyak, itu semua bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Itu manfaatannya. Nah, itu kan sentuhan emosi, sentuhan spiritual. Bagaimana dia mengakui nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan sosial. Maka di kurikulum 2013 tidak cukup dua, maka ada satu yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan itu melalui kurikulum itu membentuk sikap anak yang baik. Jadi tiga ini menjadi fokus kurikulum 2013. Bagaimana sikapnya? Saya balik sekarang. Kalau tadi saya sebutkan pengetahuan dulu ke sikap, sekarang kita balik. Nah, sekarang kita mulai dari sikap dulu ke pengetahuan dan keterampilan dengan proporsi yang seimbang. Karena nanti jenjang pendidikan dasar di SD, menengah di SMP, SMA dan perguruan tinggi itu ada porsi tiga aspek tadi yang berbeda. SD tentu saja kita lebih banyak porsi sikapnya di SD. Jadi itulah gambaran singkatnya. Kalau yang detailnya panjang lah. Kalau kurikulum kan bisa dibaca di mana saja ya, tapi perspektif dari Bapak Ujang kurikulum ya seperti itu. Dan Bapak Ujang fokusnya kepada pendidikan dasar. Saya di pendidikan dasar. Ya, berbicara pendidikan dasar, ini ada kaitannya dengan tadi teknologi ya. Kita sambungkan dengan Revolution 4.0.
ya kan? Revolusi industri. Ya, revolusi industri itu. Bagaimana nih sikap guru-guru di SD ya, sekolah dasar menyikap dalam rangka jadi player juga, nggak? Betul. Jangan jadi penonton kan? Apa yang harus dipersiapkan tuh? Saya berbicara untuk saya pribadi, ini refleksi pribadi dan juga mungkin untuk teman-teman saya yang seprofesi guru SD terutama ya, karena bicara bagaimana korelasi revolusi industri 4.0 dengan tugas kita nih sebagai guru gitu ya. Jadi saya kira kalau kita berbicara the role of teacher, peran guru itu apa? Ada pergeseran makna peran guru dulu, sekarang dan ke depan seperti apa? Dulu guru itu menjadi narasumber utama di ruang-ruang belajar. Iya. Jadi pengetahuan itu hanya diperoleh dari guru. Guru juga masuk. Ya, sehingga bentuk pembelajarannya, model metode yang dibuatnya lebih kepada ya ceramah banyaknya. Kenapa? Iya. Karena sumber ilmunya ada di guru. Dan masalahnya itu, kalau gurunya tidak masuk, tidak masuk misalnya. Mungkin itu yang kita pahami secara konvensional ya, walaupun tidak sebetulnya. Sekarang sudah bergeser, guru berperan sebagai fasilitator sekarang, bukan sebagai sumber utama, tapi fasilitator. Kita memfasilitasi bagaimana anak beraktivitas belajar. Kita hanya kita saja. Yang belajar siapa? Anak. Kita sebagai apa? Sebagai fasilitatornya. Jadi kita sebagai sutradara yang mengatur anak begini untuk mencapai kompetensi. Anak harus bisa ini, maka anak nanti akan beginikan, gitu kan. Alatnya ini, bahannya ini, cara nggak belajarnya begini. Fasilitator. Ini yang sekarang sedang berlangsung. Nah sekarang ketika masuk revolusi industri yang di luar dugaan lebih cepat datang ini, gitu kan. Maka mau tidak mau kita harus sudah bisa merespon dan mengadaptasi. Kita melihat sekarang sudah banyak artikel-artikel ilmiah mengatakan bahwa peran guru akan bergeser lagi. Tidak hanya sebagai fasilitator, tapi menjadi penyedia konten. Iya. Kenapa? Kalau sebagai fasilitator, itu kan nanti model belajarnya bisa blended learning, bisa e-learning. Ke depan sekarang sudah mulai. Sekarang sudah mobile learning belajarnya. Ketika mobile learning itu, maka peran guru apa? Ya ketika mereka mobile membuka handphonenya, smartphone-nya, membuka tabletnya, maka kita menyediakan bahan ajar di tempat-tempat yang memang bisa kita tempatkan, misalkan di YouTube atau apalah namanya nanti itu kita tempatkan karya kita di sana untuk nanti anak buka belajar tentang apa yang kita buat. Jadi kita sebagai penyedia konten di sana nanti tugas kita. Yang kedua, ini tentang revolusi industri 4.0. Pekan kemarin saya menghadiri EduTex di JCC Senayan Jakarta. Yang kemarin ada satu hal yang mungkin ini juga harus kita sadari teman-teman sebagai guru gitu, bahwa ya sekarang kemarin kami dikenal tentang AR dengan VR, augmented reality dan virtual reality. Nah ini juga satu hal yang luar biasa kalau tidak kita ikuti dan adaptasi perkembangannya kita tertinggal lagi dan terlindas kembali. Dan itu kan untuk memudahkan kita melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan peserta didik. Jadi hal yang ingin sampaikan adalah ini satu hal yang penting, bahwa guru memang harus up to date, harus responsif, tidak bisa kita berpikir terbuai dengan masa lalu gitu kan. Wah dulu mah mendingan kaya dulu, ya itu mungkin dulu sesuai dengan zaman dulu. Ketika sekarang kita ternyata berinteraksi dengan dunia luar, wah mereka sudah begitu cepat berlari, saya kira kaitan dengan itu revolusi industri 4.0 tidak bisa excuse wah kita mah di kampung. Kita mah di daerah nggak bisa. Borderless ya, tanpa batas sekarang. Wah saya mah guru SD, nggak ada saya kira. Anak-anak SD kita sekarang semua pendidikan sama saja. Jadi menghadapi industri 4.0 ini memang kapasitas dan kompetensi guru memang tantangannya berat, harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama di bidang digitalisasi tadi ya. Tadi itu gimana tuh? Oh ya, digitalisasi. Kita mendengar ada nggak tahu ini apakah jargon program, saya belum tahu. Yang pasti kita sering mendengar ada istilah digitalisasi sekolah gitu ya. Itu berlaku untuk setiap level kan? Iya, semua. Tidak hanya misalkan SMA, SMP atau SD, semua level dengan skupnya masing-masing. Iya, digitalisasi sekolah itu salah satu bentuk dari respon kita terhadap perkembangan revolusi industri 4.0. Oh iya. Digitalisasi itu karena ini ya bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita adaptasi gitu kan, bagaimana kita bisa siap gitu. Digitalisasi sekolah mengarahkan proses pendidikan pada alat-alat kecanggihan teknologi. Tapi tetap saja secanggih-canggihnya teknologi, saya kira peran guru tidak tergantikan. Ketika kita berbicara 3 aspek pendidikan tadi yang harus dicapai tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mungkin ketika bicara pengetahuan, anak akan dapatkan dari alat-alat teknologi yang ada. Bisa. Oke. Bagaimana dengan 2 aspek yang lain keterampilannya? Tidak bisa terkontrol keterampilannya karena keterampilan terkontrol oleh orang lain karyanya. Oke, mungkin bisa saja tanpa dikontrol bisa
Anak-anak kita bisa lebih kreatif, lebih presisi dalam bekerja, lebih meningkat produktivitasnya. Tapi bagaimana sikapnya? Nah, itu. Dapatkah teknologi menjamin sikap anak? Tidak bisa. Jadi Tetap peran. kita sepakat digitalisasi sekolah itu tetap membutuhkan peran guru. Ada sense of humanity-nya. Ada, tetap. Kita yang mengarahkan, karena yang sering kan Pak Menteri juga ngomongin bahwa yang penting adalah akhlak itu tadi. Betul. Mungkin korelasinya ke sana ya. Sepakat. Sebagus apapun teknologi, ketika si aspek yang ketiga tadi sikap kaitan dengan akhlak, ya disayangkan ya kalau ini. Betul. Maka tugas guru berat juga ya. Luar biasa. Pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 6 dengan segala tanggung jawabnya, bahkan Betul. sekarang harus upgrade diri di bidang teknologi. Betul. Nah, pertanyaannya, itu tanggung jawab siapa itu untuk mengupgrade itu? Apakah guru yang mencari informasi sendiri atau pihak sekolah yang mendatangkan, atau gimana tuh? Saya kira kalau sudah bicara pendidikan tidak bisa lepas. Bagaimanapun pendidikan itu ada 3 titik yang berperan besar. Yang pertama itu adalah jelas pemerintah, yang kedua masyarakat, gitu kan. Nah, ya dalam hal ini yang ketiga ya jelas orang tua jelas ya. Jadi orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Guru itu bagian dari pemerintah. Jadi ketika bicara secara khusus upgrading teacher, bagaimana meningkatkan kompetensi, ya saya kira kolaborasi dari berbagai pihak dibutuhkan. Ya pemerintah sudah jelas lah, kalau pemerintah wajib. Tapi pemerintah saja berupaya maksimal, kalau motivasi gurunya juga tidak ada, ya susah juga. Jadi harus dibangun juga motivasi internal. Pun juga dengan sistem manajemen di sekolah yang bersangkutan juga. Gurunya sangat ingin pelatihan, sekolah jarang ngasih izin, bagaimana bisa upgrade-nya gitu kan. Maka dibutuhkan persamaan persepsi tentang itu. Betul. Ya, saya kira itu. Termasuk juga pihak-pihak swasta juga ya saya sih sangat berharap banyak bisa ikut rembukan ya, andil gitu kan, melalui CSR-nya gitu kan, itu disampaikan pada titik-titik yang tepat sasaran. Kita butuh itu. Iya. Jadi emang perlu langkah bersama sih untuk mewujudkan itu. Dan masih berbicara tentang pendidikan dasar, saya juga dengar ada isu-isu tentang US ya. Apa itu? Ulangan sekolah. Ujian sekolah. Gimana pandangan Bapak tentang ujian sekolah di sekolah dasar itu? Ya, mungkin perlu disampaikan dulu ya tentang bagaimana mekanisme penilaian. Kita menyebutnya penilaian hasil belajar itu kan. Mekanisme penilaian hasil belajar itu dilaksanakan gitu. Memang ada beberapa pola yang digeser, diubah gitu kan. Ya kalau bicara regulasi, ya kalau bicara teori kita sudah banyak belajar. Kalau teori banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita. Karena kita mengacu pada regulasi. Permendikbud 53 itu tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan sudah jelas sebetulnya di sana, bahwa memang penilaian hasil belajar itu menjadi tanggung jawab pendidik. Kenapa? Karena yang merencanakan proses itu guru. Yang tahu. Yang ngajar juga gurunya. Maka yang ideal melaksanakan penilaian pun ya gurunya gitu kan. Karena pihak luar yang tiba-tiba seperti itu. Karena kan manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan sekolah luas untuk mengelola bagaimana sekolahnya, dengan memang ada standar yang memang tidak boleh dilanggar standar tadi sebagai kontrol pemerintah di sana. Jadi dari konsep itu akhirnya memang sesuai dengan Permendikbud 53, ujian akhir itu diserahkan untuk SD khususnya, itu dikembalikan ke sekolah. Tahun-tahun sebelumnya ya banyak istilahnya ya, dulu kan kita mengenal ada Eptanas, Eptanas, lalu berubah menjadi ujian nasional gitu kan, jadi UAN gitu kan, lalu terakhir kemana kalau SD itu ada USBN gitu kan, ujian sekolah berstandar nasional gitu kan. Nah sekarang dikembalikan ke sekolah menjadi US. Yang tadinya ujian sekolah berstandar nasional, dulu itu dari istilah USBN itu, jadi ada persentase 75% oleh sekolah, 25% standar nasional oleh pusat, pemerintah dalam hal ini, pusat itu ya, dalam hal ini. Nah sekarang ketika dikembalikan US namanya, maka murni pemerintah tidak ikut campur, diserahkan ke sekolah, silahkan laksanakan US seluas-luasnya, semerdeka-merdekanya begitu. Pertanyaannya, sekolah itu siap enggak? Nah ini persoalannya, ketika memang ini digulirkan jadwal US di SD atau sekolah menengah juga sama, biasanya di kisaran April Mei, bisa jadi April. Sementara surat aturan tersebut Permendikbud 43 terbit tidak lama, belum lama gitu ya, Desember kemarin. Jadi ada jadwal waktu yang tidak lama.
Ya saya tidak tahu pertimbangan apa dari pemerintah pusat. Yang pasti memang saya berbicara sebagai guru saja. Iya, pribadi. Pribadi saya mungkin siap, tapi melihat teman-teman yang lain ada juga yang kadang kita diskusi, wah ini berat juga kalau kami dalam waktu yang dekat ini gitu kan harus langsung melaksanakan aturan yang seperti itu. Jadi sepertinya butuh masa transisi. Kalau dikatakan siap atau belum siap, sepertinya butuh masa transisi jawabannya begitu. Oke, karena yang saya pahami ya, kalau bahwa Mas Menteri ini menyatakan bahwa ini adalah pilihan bagi lembaga yang sudah siap, silahkan menggunakan sistem ini. Bagi yang belum, nanti tahun depan. Itu informasinya. Mungkin itu tentang UN. Mungkin itu berlaku juga ya untuk karena UN pun SMP SMA gitu ya. Jadi diberikan pilihan bagi pihak lembaga ya, ketika lembaga Bapak sudah siap, ya silakan lakukan itu. Tapi kalau misalkan belum siap, ya seperti yang dulu aja dulu, sambil nunggu siap. Betul. Jadi tidak ada pemaksaan, ini hanya sebagai saran atau pilihan. Jadi saya kira sekarang konteks pembahasannya yang harus kami lihat itu bagaimana semangatnya ketika Mas Menteri membuat keputusan seperti itu dengan jargon Merdeka Belajarnya. Jadi yang saya ambil tentang merdekanya itu. Barangkali memberikan kesempatan pada kami untuk lebih merdeka, lebih leluasa, lebih tidak terikat lagi melaksanakan proses yang memang harus kami laksanakan. Intinya kompetensi, pesan yang memang dipesankan harus dicapai. Tapi memang lagi-lagi itu kembali pada bagaimana kapasitas kompetensi kami sebagai guru juga harus dijaga, di-upgrade dan sebagainya lah. Ya. Kembali pada ini, tadi ngomongin Merdeka Belajar ya. Karena Sobat Bebas, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah ada 3 episode tentang Merdeka Belajar. Yang pertama itu tentang UN, tentang zonasi dan tentang RPP. Yang kedua tentang kampus merdeka. Yang ketiga adalah tentang penyaluran dan penggunaan dana BOS. Ya kan? Nah, kita akan fokus kepada episode 1 dulu nih, tentang terutama RPP ya. Ya, RPP katanya simplify menjadi 1 lembar atau 2 lembar dengan 3 komponen saja. Nah, gimana menurut Bapak sebenarnya urgensinya atau konteksnya apa sih sebetulnya tentang RPP itu? Kalau saya lagi-lagi saya harus melihat, sebagai guru saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain melihatnya kembali pada semangat Mas Menterinya. Semangat Mas Menteri itu kan bagaimana guru dimudahkan, diberikan keleluasaan secara merdeka. Itu konsepnya. Terjemahannya yang jadi perdebatan di terjemahannya secara teknis nih di lapangan ya. Terjemahannya ketika keluar surat edaran 14 itu kan diterjemahkan surat edaran 14 tentang penyederhanaan RPP itu 14/2019. Jadi begini, saya pribadi nggak masalah dengan RPP. Jadi entah mungkin datangnya dari mana gitu. Sebenarnya yang dikeluhkan oleh guru ke Mas Menteri itu adalah guru mendapatkan atau memiliki beban yang cukup berat dengan administrasinya yang banyak. Itu yang kita keluhkan. Mas Menteri mohon dong bentuk administrasi yang dibuat oleh guru ini lebih disederhanakan. Itu yang kita sampaikan. Tiba-tiba yang keluar adalah penyederhanaan RPP. Artinya barangkali dianggap RPP sebagai salah bentuk administrasi yang memberatkan. Itu. Saya tidak, secara pribadi saya tidak sepakat kalau seperti itu sebetulnya. Karena yang memberatkan itu dari sekian banyak instrumen administrasi yang dibuat banyak sekali. Kadang banyak yang saya rasa juga tumpang tindih. Sudah dibuat di sini, ini harus dibuat lagi. Padahal isinya itu juga gitu kan, seperti itu. Itu yang ingin kita minta sederhanakan. Kalau RPP itu apalagi kalau kita baca Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau nggak salah di pasal 20 itu kan, amat undang-undang mengatakan RPP itu bukan beban administrasi loh. Itu adalah salah satu tanggung jawab guru di dalam hal profesionalismenya. Kan guru itu merencanakan, itu kan ya, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil itu kan ya. Maka RPP itu menjadi tugas profesional, bukan beban administrasi RPP itu gitu kan. Nah, sekarang malah yang menjadi perdebatan di lapangan tentang RPP 1, nggak apakah 1 lembar 1 halaman, nggak tahu gitu kan. Ada yang 1 lembar ada 1 halaman. Tapi yang paling penting yang pertama Mas Menteri tentang komponen, cuma 3 komponen itu dengan beberapa komponen kan. Jadi setelah saya coba baca kembali, ini kan saya sudut pandang pribadi sebagai guru ya. Oh ternyata ya tadi itu semangatnya bukan tentang teknis 1 lembar. Bukan itu. 3 komponen bukan, tapi silakan guru diberikan keleluasaan. Nah sekarang gini, bentuknya hanya surat edaran gitu.
Surat edaran itu tidak mengalahkan permen. Iya. Sementara bagaimana RPP dibuat itu tetap mengacu pada Permendikbud 22 dan Permendikbud 22-nya belum dihapus. Karena yang keluar tentang Merdeka Belajar RPP itu surat edaran sifatnya. Artinya tidak mengubah Permendikbud. Kalau kita mau bikin RPP, apa acuannya? Ya tetap kembali ke Permendikbud. Di Permendikbudnya tetap disebutkan tentang 13 komponen. 13 komponen. Nah sekarang, kalau saya sampai sekarang setelah keluarnya surat edaran Merdeka Belajar itu buat RPP yang 13 komponen, boleh nggak? Boleh. Ya boleh dong, karena saya merasa merdeka, merasa leluasa, merasa lebih ekspresif, lebih merasa kreativitas saya bisa diwujudkan, lebih produktif di 13 komponen, boleh dong? Boleh. Kalau saya kurangi menjadi 8 komponen, boleh dong. Bahkan yang penting limitnya adalah Nah, 3 yang penting itu. yang 3 jangan hilang. Nah, itu. Sekarang nyangkut pada yang 1 halaman. Ini kan yang rame. Kalau ternyata saya oke lah. Saya juga mau bikin sesuai dengan yang di ini kan. Pak Menteri 3 komponen, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian. Dan setelah saya bikin Ternyata secara ekspresif ya. Nah, ini kan saya yang ngajar. Setelah saya buat ternyata jadi 3 halaman. Boleh nggak tuh? boleh. Jadi saya melihat saya ambilnya itu adalah keleluasaan, kebebasan, merdekanya, bukan teknis 1 halamannya. Iya. Kalau ternyata 1 halaman menjadikan saya lebih tidak ekspresif, ya buat apa dong? Jadi aturan ini malah tidak merdeka bagi saya. Malah mengekang kita harus 1 Mengekang, halaman. gitu kan. Noh, ini gimana kemarin saya coba enak ngajar, sekarang harus dibuat. Jadi sekadar bukan di situ. Oke. Kalau saya melihatnya begitu. Iya. Jadi pemahamannya adalah bukan masalah 1 halamannya itu. Bukan. Justru dengan kita memaknai bahwa harus 1 halaman, berarti namanya pemaksaan. Iya. Padahal niatan kita adalah merdeka, mengekspresikan diri untuk kualitas yang lebih baik. Betul. Nah, yang penting komponen-komponen dari Mas Menteri ini ya minimal jangan sampai yang 3 ini dari pembelajaran, pelaksanaan dan asesmen itu tetap Harus. ada. Adapun masih menggunakan komponen 8 atau 13 itu terserah si gurunya. Iya. Yang penting kan targetnya adalah merdeka dan Betul. tujuannya. Dan Tercapai. ini harus disatu persepsikan. Nah, itu. Karena guru disupervisi oleh kepala sekolah, nanti ada pengawas. Saya khawatir titik-titik ini tidak ketemu. Ini kaitannya dengan PPL nanti. Kalau di bidang kampus itu kan guru pamongnya ngomongnya RPP ini. Sementara di kampus dia diajarin itu. Akhirnya yang bingung adalah mahasiswa. Ya, makanya ini harus disatu persepsikan. Nah, kenapa kita ngobrol santai ini tentang ini? Ya ini kan sebagai warga negara yang peduli tentang pendidikan ya. Ini pendapat narasumber seperti ini ya. Plus minusnya ya kita kan cuma sharing saja gitu ya. Baiklah. Tadi sudah episode 1 tentang RPP fokus saja. Kita loncat ya ke episode ketiga. Katanya dari Merdeka Belajar itu adalah penyaluran dan penggunaan dana BOS. Dan gimana itu menurut Bapak? Ya sebenarnya saya tidak terlalu berkecimpung di situ ya, tapi bagaimanapun ada kaitan dengan kami itu kan, bahwa dana itu memang kita manfaatkan untuk bagaimana melaksanakan secara operasional dibutuhkan untuk mengoperasikan sekolah itu bantuan tersebut. Saya sih berpikir positif itu baik ketika dibuka keran dibolehkan sekolah negeri memanfaatkan dana bantuan operasi sekolah 50%-nya sampai 50% untuk membiayai tenaga pendidik. Karena ini kan sebenarnya dari kompleksitasnya permasalahan di faktanya sekarang bisa dilihat fakta ya, saya nggak tahu nanti data, ini fakta saja. Faktanya memang kita kekurangan guru. Dalam artian kekurangan guru itu adalah guru yang memang berstatus ASN resmi dan sebagainya. Karena kalaupun secara data di banyak sekolah guru. itu banyak guru, itu kan guru-guru yang bersifatnya sukarelawan, honorer dan sebagainya. Beberapa sekolah yang hanya ada 1 orang guru ASN, sementara ada 6 rombongan belajar. Kadang itu diisi oleh honorer yang sukarelawan ya, yang kita tidak bisa jamin bagaimana penghasilannya gitu kan. Ada juga sekolah yang hanya ada 1 kelas sekolah PNS yang lainnya nggak ada. Dari situ. Artinya faktanya sekarang banyak sekolah yang tenaga pendidik pengajarnya itu berstatus non PNS yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau PNS jelas. Di situ kajiannya. Sementara progres perkembangan rekrutmen guru itu secara bertahap tidak bisa langsung menutupi kekurangan. Seperti ini, bertahap. Dalam masa transisi kekurangan guru itu, maka tetap kita manfaat tenaga-tenaga honorer. Teman-teman kami sudah luar biasa berjuang secara maksimal. Secara tugas mereka tidak bisa membedakan diri. Saya PNS dan bukan, karena tanggung jawab mereka bukan tentang nyari uangnya, tapi bagaimana mereka mengajar, membentuk anak-anak.
beban kerja yang bergaji pemerintah PNS dan tidak bergaji pemerintah itu sama. Tapi ketika berbicara penghasilan, kesejahteraan, ya kadang kita juga prihatin juga. Nah, sehingga kebijakan ini saya melihatnya adalah mungkin memberikan kesempatan, silahkan manfaatkan dana BOS untuk, ya mungkin kalau mensejahterakan secara maksimal belum bisa, paling tidak merubah dari yang kemarin hanya mungkin sekian, sekarang mungkin naik sedikit sekian. Tapi harus dipahami juga, itu kan tidak kaku, dibolehkan dan fleksibel sifatnya, bukan berarti nanti dipaksakan 50%, karena operasional sekolah membutuhkan yang lainnya. Sementara kebutuhan sekolah yang satu dan lain itu kadang beda besarannya, kuantitasnya. Yang kedua, penghasilannya, artinya pemasukan dari dana BOS itu pun berbeda juga. Mereka juga tadi lebih fleksibel saja. Jadi tidak akhirnya kaku, semua sekolah 50%. Ya kalau begitu harus rigid dan kaku seperti itu, nanti kacau juga saya kira nantinya. Jadi kembali lagi kepada kebijakan yang dibuat ini tujuannya adalah baik, ya kan? Tinggal nanti implementasi di lapangan. Implementasi itu tergantung pada pemahaman kita gitu ya. Pemahaman didapatkan ya sering-sering sharing aja gini, karena kita sharing informasi dunia pendidikan kompleksitasnya sangat tinggi, jadi harus sering ada forum, ada obrolan kopi lah tentang ini. Sehingga kita tujuan pemerintah, pelaksana yang di lapangan dan warga ya sesuai lah tujuan dengan tujuan diniatkan di awal itu tadi. Oke, Sobat Biba, maaf ini agak serius karena pendidikan harus diobrolkan dengan serius, ya kan? Nggak biasa aja kita ngomongin serius. Oke, sebagai penutup untuk segmen 2 ini, karena kita tadi ada calling bahwa mau ada rencana lagi ke tempat yang lain narasumber kita. Jadi, apa pesan Bapak ya untuk anak muda ya, terutama anak muda tentang ya fokus pada pendidikan? Apa saja yang harus kita persiapkan sehingga nanti di zamannya ya ke depan itu kita sudah ready to face our future itu. Oke, silakan Pak. Iya, saya tuh tadi pagi tuh lihat apa ya, saya lupa lagi. Tidak ada sejarahnya orang tidak ada banyak buktinya loh. Orang yang tidak bisa baca pun bisa sukses. Orang yang pernah gagal akhirnya sukses. Maaf, para penyandang disabilitas pun banyak buktinya yang sukses. Yang belum ada buktinya itu adalah orang malas sukses. Saya baca itu tadi. Yang belum ada buktinya itu adalah orang malas sukses. Kalau orang gagal sukses banyak buktinya, gagal dulu terus gitu kan. Miskin sukses banyak gitu kan ya. Tapi saya baca itu tadi ya, saya nggak lupa di Instagram atau apa tadi. Tapi belum ada buktinya orang malas sukses. Nah, saya kira dalam hal konteks ternyata apa pesan gitu kan bagi kita semua lah gitu kan. Terutama bagi generasi muda kita gitu kan. Apa pesannya? Ya jangan malas lah. Poinnya malas ya. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Gagal bangkit lagi, banyak lah ilmuwan kita besar kita. Einstein saja orang gagal tadinya kan gitu kan. Tapi orang malas tuh nggak ada yang sukses. Jadi intinya keep moving. Nggak ada ruang untuk bermalas-malasan. Oke. Itu saja pesan dasarnya. Kalau bentuk lainnya ya jelas lah, adaptasi teknologi itu harus diikuti gitu kan, sebagainya banyak lah. Itu masih bisa dilakukan, cuma obat malas itu ya diri kita ya. Nah itu saya kira. Jadi Sobat Biba, ternyata poinnya adalah nggak ada sejarahnya orang malas itu sukses. Kalau yang lain masih bisa, ya kan? Oke, terima kasih atas saran untuk Sobat Biba. Tapi sebelum menutup untuk segmen ini, di Biba ada game tentang what and why. Jadi nanti saya akan sebutkan satu kata. Nanti Bapak apa yang teringat tentang itu dan kenapa. What and why. Siapa? Oke, Panimbang. Masa SD. Masa SD. Kenapa? Ya karena masa SD saya di Panimbang. Jadi dilewatkan di sana ya. Oke, yang kedua adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup apa ya? Penting. Penting. Lingkungan hidup penting. Kenapa? Lingkungan hidup itu kan membentuk ekosistem yang kita butuhkan. Ada istilahnya adalah make habitat supaya jadi habit. Iya, seperti itu. Lingkungan hidup itu menjadi bagian yang mempengaruhi pola hidup,
itu ya, Iya. pola hidup, menjaga konsistensi, motivasi, semangat, seperti itu. Jadi pentingnya lingkungan hidup. Ketiga adalah kurikulum Bidang saya. Kenapa? Kurikulum bidang saya itu secara operasional, secara teknis saya guru yang harus memang mengimplementasikan itu, lalu membantu para peserta didik untuk lebih baik, itu berdasarkan kurikulum. Lalu dalam konteks tugas saya tadi fasilitator juga harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke. Pengalaman. Yang keempat, Terminal Blok M. Sejarah. Terminal Blok M itu sejarah 2011 hingga 2014 melalui masa-masa pendidikan S2 Magister di Universitas Muhammadiyah Profesor Abdul Hamka. Jadi kita kalau malam pulang naik metro mini di Terminal Blok M itu. Oke. Kelima, gagal. Nggak ada gagal tidak ada gagal. Selama memang menjaga konsistensi untuk tidak malas, tidak ada kata gagal. Jadi bahkan gagal adalah pembelajaran. Betul. Gagal pun ketika gagal justru ya, refleksi, evaluasi, perbaiki, lakukan lagi. Oke. Terakhir nih, BIBA. Salah satu program yang menarik, mudah-mudahan apa ya, konsisten. Ini startnya baru sekarang, konsisten dan membesar, lebih memberikan virus-virus positif bagi para viewernya nanti di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa ya, ini follow akunnya, subscribe, lalu klik like, share gitu. Ya, kita berbagi. Ya saya kira Pak Ade ini inspirator, motivator, memberikan banyak inspirasi bagi banyak orang. Jadi luar biasa, semangat. Oke. Baiklah Sobat BIBA, tadi sudah kita bahas tuntas tentang kurikulum dan kepribadian Bapak Ujang Edi Barata MPD. Demikianlah tadi bincang bareng kami. Semoga menjadikan tambahan informasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan baik lagi ke depannya. Thank you for watching. Sampai jumpa di episode BIBA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat. Terima kasih.